Hai guys, welcome back to Vira Bravo YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal bikin konten membahas tentang banyak sih yang request sama aku buat membahas tentang perkuliahan. Nah, jadi banyak juga yang suka nge-DM kayak, "Kak, bahas dong tentang dulu kakak kuliah gimana, terus kenapa kakak ambil jurusan komunikasi dan sebagainya." Nah oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu, pas kuliah S1 itu aku ngambil komunikasi. Nah di video yang ini nanti bakal aku masukin nih, di video yang ini tuh aku udah membahas tentang alasan kenapa aku mengambil jurusan komunikasi. Nah karena aku bahas dikit ya, karena waktu itu tuh aku kayak belum bisa komunikasi dengan lancar dan sebagainya, jadi kayak aku mikir ya udah deh kalau gitu gue bakal coba masuk komunikasi dan gue mau belajar lebih lanjut dan fokus di komunikasi ini kayak gitu. Nah di video ini aku bakal membahas kayak gimana sih Kak perkuliahan di jurusan komunikasi itu, apakah harus bisa komunikasi dulu, apakah harus bisa public speaking, atau apakah harus bisa harus jago ngomong depan orang baru kita tuh fit di jurusan komunikasi. Nah jawabannya itu salah sama sekali salah, karena di video yang aku pernah bahas juga aku pernah bilang kalau misalnya aku tuh sama sekali nggak bisa berkomunikasi dengan lancar sama orang, sampai akhirnya aku bikin tekad kayak ya udah deh gue masuk di jurusan komunikasi aja, dimana gue akan belajar di situ gitu. Jadi kalau misalkan kalian mikir kayak gue gak mau masuk jurusan komunikasi karena nanti gue harus pinter ngomong dulu baru bisa masuk, gue harus bisa public speaking dulu, gue harus bisa jago nyusun kata-kata baru gue bisa fit di komunikasi, itu tuh salah guys. Justru kalian yang dari nggak bisa apa-apa jadi bisa di saat kalian masuk jurusan komunikasi itu. Selain itu juga kayak banyak yang nanya, terus emang kakak belajar apa aja sih di sana? Banyak yang cuma mikir kayak oh ya paling kalau komunikasi kita belajar ngomong doang, kita belajar nulis doang, kita nyusun kata doang. Itu tuh enggak guys, sama sekali enggak. Dan begitu banyak sekali hal-hal dan pelajaran yang bisa aku ambil di jurusan komunikasi ini. Oke, kalau misalnya kita bahas tentang jurusan komunikasi ini kan banyak juga ya guys cabangnya. Ada jurusan komunikasi itu bisa ke marketing, terus bisa ke public relations, bisa ke advertising, terus broadcasting, mass communication, pokoknya bener-bener banyak banget. Nah karena aku ngambilnya public relations atau PR, nah aku bakal bahas seputar PR, apa sih yang aku pelajarin, dan terus banyak juga yang nanya prospek kerjanya tuh kayak gimana sih Kak gitu. Oke, kalau PR itu public relations. Alasan aku ngambil itu karena memang aku tuh pengen ya lebih berhubungan dengan publik aja gitu loh. Aku pengen bisa public speaking lebih lanjut, aku pengen bisa tahu dunia publik tuh seperti apa dan sebagainya gitu. Akhirnya aku ambil PR. Nah kalau misalkan kalian nanya, enggak deh kalau misalkan gue ambil PR gue berarti harus jago ngomong depan orang, itu salah. Aku sama sekali nggak gitu sebelum aku masuk PR. Sampai akhirnya aku masuk PR baru aku ngerasa kayak oh ya gue belajar banyak di PR gitu. Nah terus apa sih Kak yang dipelajari di komunikasi ataupun di PR? Biasanya kalau misalnya komunikasi tuh nggak cuma belajar tentang cara ngomong, public speaking dan sebagainya, tapi juga aku belajar contohnya yang paling aku ingat ya, aku juga belajar tentang psychology communication. Di situ aku benar-benar belajar komunikasi psikologi guys, yang benar-benar kayak kita bisa mempelajari komunikasi tapi itu berdasarkan psikologi juga. Dan itu tuh banyak banget kayak cara orang tata berbicara yang benar, terus gimana kita understanding orang yang lawan bicara kita dan sebagainya gitu. Terus selain itu juga aku belajar, aku tuh lupa namanya tapi aku inget pelajarannya. Ini ethics and protocol. Nah ini juga salah satu pelajaran favorite aku. Ethics and protocol ini memang membahas tentang etika sih, lebih ke etika. Nah salah satunya pelajarannya ada table manner. Jadi gimana cara kita bertata krama yang baik, membawa pembawaan diri kita yang baik juga. Terus tata bahasanya juga diatur, pokoknya lebih ke pembawaan diri deh. Pokoknya banyak banget karena balik lagi komunikasi itu luas ya kan. Jadi kita nggak cuma asal belajar ngomong, oh ya komunikasi paling gini-gini doang segala macam, cuma belajar ngomong, belajar public speaking. No, there is so much things that we have to learn dalam komunikasi itu. Oke, jadi salah satu hal yang paling memorable itu pas aku belajar ethic and protocol itu salah satunya
table manner. Jadi memang bener-bener kalau misalnya kita lagi dinner sama orang-orang penting tuh gimana caranya, terus tata keramanya gimana, pembawaan dirinya. Dan aku juga masih ingat cara kita, ini paling simple ya guys, tapi harus paling diingat. Ini tuh cara kita kasih kartu nama ke orang. Biasanya kalau misalnya kita lagi ketemu partner bisnis atau ya klien dan sebagainya, biasanya kita kasih kartu nama kan. Nah biasanya kan ada orang yang cuma ngasih kayak, oh ya nih kartu nama gue. Tapi salah, caranya itu kita ambil kartu nama kita, pakai 2 tangan, terus jempolnya di sini. Udah jempol aku jelek tapi naik, kita kasih gini. Dan yang terimanya pun harus terima dengan 2 tangan juga kayak gini. Thank you. Nah, itu salah satu contoh kecilnya lah dalam ethics and protocol itu, atau pelajaran-pelajaran yang bisa aku pelajarin. Nah selain itu juga dalam pekerjaan aku sekarang nih, kayak misalkan aku ngomong di depan kamera segala macam, itu pun aku dibiasakan saat aku kuliah. Kayak misalkan kita sering presentasi, terus kita sering ngebawa, kalau misalkan dulu tuh di kampus aku kayak kita pernah ngisi acara gitu. Kayak misalkan bikin acara sih waktu itu di FX. Nah itu tuh bener-bener ngerasain sendiri aku jadi speaker pertama kali di situ gitu loh. Jadi kayak udah biasa gitu. Jadi ya oke lah. Terus ya itu beberapa cuplikan tentang pelajaran yang aku pelajari selama aku berkuliah di jurusan komunikasi, di jurusan PR. Nah terus aku beralih ke magang waktu itu. Banyak juga dari teman-teman yang suka nanya kayak, Kak kalau misalkan magang dari jurusan komunikasi itu di mana sih? Terus biasanya divisi apa dan sebagainya gitu kan. Nah, aku balik lagi ya ke tadi, kalau komunikasi itu bener-bener luas banget. Ada marketing, ada advertising, ada broadcasting. Pokoknya tuh bener-bener luas deh, bahkan sampai bisnis aja sekarang tuh di kampus aku udah ada jurusan business communications juga gitu kan. Nah waktu itu aku magang tuh di marketing, karena public relations sama marketing itu sebenarnya masih relate. Nah aku marketing, nah terus aku dapetnya marketing bagian social media. Kalau ditanya, Kak relate gak sih sama yang kakak pelajarin? Sangat relate, karena kalau di marketing social media itu aku harus create konten-konten untuk caption di social media. Terus aku juga create engagement konten di mana aku harus ngeraih audiens biar aware sama konten aku gitu. Nah itu tuh semua aku pelajarin waktu aku kuliah guys, kayak how to create content, terus how to narik orang gitu, engaging orang biar orang tuh bisa tertarik tuh kita bikinnya tuh seperti apa konten-kontennya, captionnya, penataan bahasa, dan sesuai dengan konsep social media kita juga. Nah kalau misalkan masalah itu pun berlanjut sampai sekarang guys, karena sekarang aku juga bikin konten dan sebagainya kayak di Instagram, di YouTube. Nah menurut aku apa yang aku pelajarin waktu aku kuliah sampai sekarang itu bener-bener berasa banget, ada banget, dapet banget yang aku pelajari gitu. Oke, balik lagi ke magang. Aku magang di salah satu e-commerce yang cukup besar. Terus aku magang di marketing social media. Aku magang selama 3 bulan dan itu kerjanya simpel kalau misalnya nanya. Waktu itu aku pernah share tentang pembahasan aku tuh pernah magang di situ. Terus bagian nanya, Kak kerjanya ngapain sih kalau misalkan marketing gitu-gitu segala macam gitu. Oke, kalau marketing itu lebih ke tergantung bagian apa ya. Kalau marketing aku kan social media, lebih ke memang manage social media, tapi bagian marketing. Jadi dimana kita harus tetap create konten, terus kita engaging audiensnya juga. Terus kita tuh pengen tetap ngasih lihat ke audiens apa yang kita jual, apa yang kita punya. Ini lu cara nyampe ini gimana yang biar nyampe dan diterima dengan baik di audiens kalian kayak gitu. Serunya di ilmu komunikasi itu emang menurut aku banyak sih, karena aku memang udah dari awal dari SMA aku tuh niat pengen ya udah gue pokoknya pengen masuk komunikasi aja kayak gitu. Dan ditambah waktu itu aku tuh IPA guys. Nah buat kalian belum tahu nih, ada yang suka nanya sama aku tuh IPA guys. Kenapa aku IPA? Karena memang awalnya aku tuh pengen arsitek, karena mamaku kan arsitek kan, dan papa aku tuh juga di bagian teknik elektro dan sebagainya kayak gitu. Dan aku tuh pengen udah gue arsitek gitu. Akhirnya aku masuk IPA gitu. Dan gak taunya seiring berjalannya waktu aku ngerasa kekurangan aku tuh berasa banget di masalah komunikasi guys. Kayak kok gue pemalu banget ya, kok gue nutup diri banget ya segala macem kayak gitu. Dan akhirnya aku mikir kayak kenapa gak gue coba pas kuliah gue fokusin di perkomunikasi ini gitu loh. Jadi gue coba deh ambil komunikasi gitu. Aku bener-bener gak tahu, maksudnya kayak sama kayak adik-adik aku atau teman-teman juga yang
kayak komunikasi tuh kayak gimana sih, gue belajar apa sih, jangan-jangan di komunikasi nggak ada matematikanya makanya gue ambil komunikasi, kan banyak banget yang kayak gitu. Cuma saran aku ya guys, jangan mengambil jurusan cuma karena kalian mau menghindari sesuatu. Contohnya kayak ambil jurusan komunikasi karena pengen menghindari matematika atau hitung-hitungan. Enggak, sumpah bakal ketemu lagi guys. Di skripsi pun bisa ketemu lagi. Jadi kayak udahlah, face it aja gitu loh. Jangan takut gitu. Aku juga kayak sempat mikir, komunikasi nggak ada hitung-hitungan, nggak taunya ada statistika juga. Ujung-ujungnya ngitung lagi gitu. But ya udah, just face it, selama kitanya rajin masuk juga, terus selamanya kita berusaha ngerti, walaupun gak ngerti-ngerti amat, tapi kalau kalian rajin masuk, kalian ngerjain tugas segala macam, ya nyontek-nyontek deh mendingan gitu loh, cuma tugas doang gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Terus kalau misalkan masalah ini banyak juga yang ditanyain adalah bahasa Inggris. Kalau misalkan masuk komunikasi tuh harus bisa bahasa Inggris gak sih kak? Atau masuk jurusan ngambil jurusan public relations tuh harus bisa bahasa Inggris gak sih kak? Jawabannya adalah tidak. Karena balik lagi ke topik awal ya, kalian bakal belajar di situ gitu loh. Kayak misalkan aku gak bisa bahasa Inggris sama sekali, tapi aku ngambil jurusan komunikasi, ya udah keluar ya aku bisa naik gitu loh tingkat kebisaannya gitu. Karena belajar di komunikasi itu belajar guys, bukan suatu ajang dimana gue mau masuk jurusan komunikasi gue harus bisa dulu. Itu namanya bukan kuliah, itu namanya bukan belajar. Kalian masuk komunikasi, ya kalian belum punya apa-apa, kalian masuk untuk belajar dan keluar ya udah punya gitu. Bukannya udah punya dulu baru masuk, buat apa? Kayak gitu loh guys, oke? Jadi kalau misalnya kalian nanya, harus bisa bahasa Inggris gak kak? Enggak, silahkan kalian belajar di jurusan kalian, di jurusan komunikasi ini kayak gitu. Terus ya itu enak-enaknya sih guys, yang aku ceritain enak-enaknya. Kalau ya namanya juga kuliah pasti ups and downs ya, kayak contohnya dalam manajemen waktunya, karena waktu itu kan aku sempat, ya aku juga udah mulai fokus di sosmed juga gitu kan, manage waktunya susah segala macam. Cuma ya aku nggak pernah mau untuk menomorduakan kampus, dalam artian aku nggak pernah mau untuk mengulang gitu loh guys, karena udah deh mendingan gue capek-capek aja tapi gue selesai tepat waktu dan dari situ udah gue bebas gitu, ketimbang gue delay aja, gue santai aja, gue delay lagi, gue delay, akhirnya kayak mundur terus waktunya gitu loh, aku nggak lulusan nanti-nantian dan sebagainya gitu. Pernah waktu itu aku jadi ini parah banget, aku masih kuliah waktu itu lagi UTS guys, lagi UTS, terus aku dapat project besar gitu di luar kampus, which sebenarnya itu sangat, bukan lumayan lagi sih, itu gede banget gitu kan, itu project gede. Aku kayak gue nggak mau nolak banget gitu loh. Ini pertama untuk networking juga ya, di project ini untuk networking juga, uangnya juga, exposure-nya juga, pokoknya apalagi waktu aku kuliah kan ya masih banget lah nyari kayak gitu, berarti banget gitu kan. Nah tapi lagi UTS gitu loh, tapi aku pengen tetap datang, sampai akhirnya aku bilang sama kerjaan aku ini, gue akan datang, tolong note, lu catat, lu log nama gue, tapi gue akan telat about an hour aja, gue telat gitu, tapi tolong log nama gue gitu. Akhirnya aku paksain, aku UTS, saat aku langsung cabut gitu. Jadi aku nggak mau yang namanya ngundurin kuliah atau misalkan cancel kuliah dulu terus aku lebih mentingin kerjaan, enggak. Tapi kalau misalkan emang ada bisa diselipin kayak gitu, aku akan selipin. Tapi kalau disuruh pilih salah satu, ya aku akan pilih UTS dibanding aku harus ngulang UTS-nya nanti kayak gitu guys. Karena ya apa ya, kalau misalkan kalian bilang ya kan kuliah bisa nanti juga, bisa lo ulang-ulang juga, iya ngerti, tapi buat apa kalian menunda sesuatu yang sebenarnya bisa kalian lakuin sekarang gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aku ngerasa momennya aku tuh sekarang gitu loh, kayak misalkan waktu kuliah gitu, kalau gue mundur lagi itu udah bukan momennya gue buat kuliah, buat ngulang hal itu gitu loh. Buat UTS tentang materi itu tuh udah bukannya momen gue, itu momen junior gue misalkan kayak gitu. Jadi ya udahlah, jalanin aja, lurusin aja gitu loh. Jangan mikir kayak udahlah kuliah gampang, entar lah kayak gitu. Oke. Nah, kayak terus gak enaknya kuliah mulainya sih. Karena ya balik lagi kayak aku bilang, aku tuh awalnya tuh orangnya nggak pinter ngomong gitu kan. Jadi buat
maju atau buat diri, memperkenalkan diri tuh kayak aduh gue nggak bisa banget gitu, kayak suruh berdiri. Halo, perkenalkan nama saya Vira, saya dari SMA ini. Alasan saya masuk kampus ini adalah begini gitu. Itu bener-bener diliatin satu kelas yang baru kenal semua. So aku yang kayak duh gitu. Tapi ya aku udah dari awal aku masuk kayak bodo amat, gue udah keringet dingin, gue udah gemeteran, gue udah segamo itu. Tapi aku mikir kayak gue nggak akan mati juga. Jadi ya udah, ayo bodo amat orang mau ngomong apa. Bodo amat lah, terserah, yang penting gue jalanin tugas gue sebagai mahasiswa di sini gitu, kasarnya kayak gitu. Ya itu mungkin gak enaknya adalah apalagi buat orang-orang yang mungkin gak begitu lancar dalam berkomunikasi gitu ya, kayak aku, jadi ngerasa susah aja gitu, kayak struggle-nya lebih berat gitu. Tapi overall selama kalian jalaninnya happy, selama kalian jalaninnya juga kayak ya udah gue kerjain apa yang gue dapat, gue kerjain yang gue dapat, gue pelajari segala macem, nggak kalian tepis pelajarannya, nggak kalian antar aja gitu ya, akan jalan gitu loh. Karena menurut aku jadi 4 tahun aku kuliah itu ngerasanya cepet aja guys, bener-bener cepet. Kayak demi apa sih, gue baru masuk tahun 2015 apa 16 sih kita, 15 ya, iya dari tahun 2015 kita masuk. Tahun 2019 lulus yang kayak, hah? Kok udah lulus gitu kan, cepet banget. Karena ya kita jalanin aja, jangan pernah mikirin, aduh ntar kalau gue ketemu tugas kayak gini gimana, aduh ntar kalau misalkan gue ketemu temen yang begini gimana. Ini yang paling penting dalam maba ya, permabaan, temen sih. Aku juga pernah dapet kayak DM gitu ya, dia bilang kayak, kak, temennya itu gimana sih kak kalau di kampus, ntar kalau kita ketemu sama temen yang sok hedon gimana, kalau kita ketemu sama temen yang munafik gimana. Gak perlu di kuliah, temen kayak gitu tuh pasti ada guys gitu loh. Nah kalau memang kalian ketemu temen kayak gitu ya udah, as long as kalian berbuat baik aja, terserah kalian, mereka mau ngapain ya udah, nggak ada urusannya sama kalian selama nggak merugikan. Karena tujuan aku awalnya kalau kuliah ya, aku belajar dan aku cari teman yang banyak gitu loh. Dan aku memang memfilter gitu loh. Banyak aku ketemu sama teman-teman dari awal aku semester 1 ya. Ketemu teman yang beneran baik. Aku bener-bener ketemu sahabat-sahabat aku yang bener-bener sampai sekarang 4 tahun sahabatan itu gara-gara kuliah loh guys. Dan terharu gitu kan. Dan aku juga ketemu banyak orang yang kayak, oh ternyata orang kalau misalkan definisi munafik kayak gini gitu misalkan, ini kan definisi aku, atau oh definisi orang yang datang ada butuhnya doang itu kayak gini gitu. Oh, jadi ya anggap itu pelajaran gitu loh guys. Kalau memang kalian menemukan orang yang gak baik, kasarnya orang yang jahat buat kalian, ya itu bagus, kalian bersyukur karena oh akhirnya gue tahu orang yang jahat tuh ya kayak dia, gue tahu sekarang. Jadi buat kedepannya gue tahu kalau ciri-cirinya kayak gini ya gue lebih hati-hati kayak gitu. Gak enaknya tuh banyak, cuma selama kalian jalanin aja, enjoy aja ya udah gitu loh. Apalagi masalah temen kayak hedon juga gitu kan, masalah hedonisme juga gitu. Enggak kok, maksudnya setiap kampus ada kayak gitu, cuma itu pun tidak menjadikan hal itu tuh sebagai tuntutan ke kalian gitu loh. Enggak, itu lifestyle dan kalian berhak milih gaya hidup seperti apa yang kalian mau. Ya jadi itu yang ya ups and downs dalam perkuliahan, komunikasi ataupun secara general ya guys. Terus kalau misalkan ditanya prospek kerja, ya ini agak serius sih. Cuma kayak banyak kan dari kita yang mau masuk kuliah, terus kita kayak nanya, nanti kerjanya jadi apa ya kak? Nanti kerjanya kayak gimana ya? Jadi karyawan apa jadi gimana ya? Justru ini yang aku realize, aku sadar kalau jurusan komunikasi ini begitu banyak prospek kerjanya guys. Karena yang tadi aku bilang ya, aku bahas dari awal lagi, kalau misalnya jurusan komunikasi ini ada PR, ada marketing, ada advertising, ada maskom gitu kan, ada broadcasting dan sebagainya. Jadi prospek kerjanya pun juga luas banget. Kalau misalnya dari PR ya bisa jadi public relations, terus bisa jadi orang marketing, bisa jadi content creator, terus bisa jadi kalau misalkan advertising yang kalian bisa kerja di agency, kalau misalkan broadcasting atau maskom kalian bisa kerja di production house, bikin film. Itu tuh luas banget guys. Kalian mau pilih buat jadi kantoran bisa, mau pilih di startup bisa, mau pilih untuk buat usaha sendiri pun juga bisa gitu loh.
Jadi luas gitu prospek kerjanya kalau menurut aku, menurut pengalaman aku, menurut pandangan aku juga, kayak teman-teman aku sekarang seperti apa dan aku sekarang seperti apa. Ya komunikasi itu lebih fleksibel gitu. Kalian mau kemana ya kalian bisa tentuin arahnya kemana, kalian sukanya seperti apa. Oke, jadi itu dia guys, kayak prospek kerjanya segala macam. Nah terus kalau misalkan ada juga yang pernah nanya sama aku kayak tips yang harus dipersiapkan dalam masuk jurusan komunikasi itu apa sih Kak? Sebenarnya apapun jurusannya, tips yang harus kalian persiapkan adalah mental kalian dan niat serta motivasi. Nah kalau misalkan gak ada itu ya percuma. Mau kalian siapin, oh gue harus belajar ini nih sebelum gue masuk jurusan komunikasi, buat apa? Toh kamu pas masuk kamu akan belajar gitu loh. Yang harus kamu siapin adalah diri kamu. Gue udah siap nih buat masuk lingkungan baru, gue udah siap buat ketemu orang baru, gue udah siap buat ketemu materi-materi yang baru yang akan gue pelajari nantinya, yang akan gue tahu nantinya kayak gitu. Berisik banget sih itu kursinya. Kalau misalkan aku bahas berkomunikasi ya, kalau misalkan kalian nanya, terus apa yang kakak dapet dalam dunia perkuliahan komunikasi kakak kemarin di kerjaan aku sekarang, itu banyak banget guys. Dari mulai aku kontekan sama klien, aku kerja sama brand segala macam, itu beneran. Kalau misalkan aku nggak belajar saat kuliah, aku nggak tahu gimana cara respon mereka, aku nggak tahu gimana cara kirim surat kerja sama ke mereka yang baik gimana, cara reach. Jadi kalau misalkan tanpa aku belajar itu sebelumnya, aku nggak akan tahu gimana cara reach klien dengan benar dan sebagainya gitu. Bahkan akhirnya adik-adik aku, teman-teman aku yang di luar kampus aku ya, misalnya nggak satu jurusan sama aku, kayak Fir tolong bikinin gue surat dong, gue mau ini nih nge-reach brand ini nih, gue mau ngajak kerja sama ini nih gitu. Jadi itu berguna banget di aku. Begitu juga kayak aku ngomong di depan sama kalian ini tuh berguna banget karena aku mempelajari ini sebelumnya, gimana aku cara spontanitas kita dalam berbicara, tapi spontannya nggak asal nyeplos, tapi ya kita mikir dulu terus kita keluarin kayak gitu. Karena kalau asal nyeplos namanya ya nggak baik komunikasinya gitu kan. Pokoknya intinya awal tahap berkomunikasi dengan baik adalah ya eye contact, itu paling penting. Eye contact, dan kalau aku sih entah kenapa aku suka buat senyum. Karena kalau senyum itu ngebawa vibes ke lawan bicara kita juga kayak oh gitu. Karena kalau misalnya kita ngomong kayak kita ngomong serius nih, mereka akan nanggepinnya serius juga. Tapi kalau misalnya kita ngomong serius tapi kita berusaha membawa vibes yang enak kayak iya jadi itu seperti ini, nanti dia juga kayak lawan bicaranya akan oh gitu, iya ya gitu. Jadi kalau sebisa mungkin kita yang take control dalam conversation, dalam melakukan komunikasi kayak gitu. Entah itu dua arah, kayak berdua doang, atau memang ke audience, atau memang ke kamera kayak gini. Walaupun aku nggak bisa lihat muka kalian gitu. Ya oke, jadi itu dia ngobrol-ngobrol singkatnya terkait dengan perkuliahan aku, pengalaman aku di jurusan komunikasi. Ya ini singkat sih ceritanya karena aku juga nggak begitu detail, tapi seenggaknya bisa membantu kalian, memotivasi kalian. Kalaupun memang nggak semuanya, seenggaknya cukup menghibur kalian aja. Nah buat kalian terima kasih udah nonton video singkat aku. Terus jangan lupa di like videonya, di subscribe juga channel aku, dan jangan lupa komen di bawah kira-kira video apa sih yang kalian mau lihat lagi dari aku, yang mau kalian request video apa. Jadi langsung aja komen di bawah, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.